Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Uber2 TV, kita bisa bertemu kembali dalam podcast bersama Kang Igun. Kita akan melanjutkan sejarah Tatar Ujung Berung zaman klasik pertengahan periode Galuh. Kita harus tahu dulu bahwa Kang Igun adalah seorang seorang perencana tata ruang berbasis sejarah dan kebudayaan. Di sini kita akan banyak mengungkap hal terutama tentang misteri Kampung Candi di Ujung Berung, Kang, ya. Karena ini terus jujur ini menarik karena sebagian dari kita mungkin khususnya Ujung Berung kita nggak tahu bahwa di Ujung Berung ada candi. Nah, kita harus meluruskan, Kang, bahwa candi itu apa sebetulnya, Kang, ya. Tentunya jangan sampai ketika ada candi ternyata ini udah kebudayaan religi agama tertentu, Kang, ya. Tidak. Nanti kita akan jelaskan, Kang. Damang, Kang? Alhamdulillah. Ini kita adalah lebaran pertama kali ya, Kang, ya. Kita bisa bertemu podcast lagi, alhamdulillah, dengan materi yang luar biasa. Gimana, Kang, tentang misteri ini? Biar kita misteri ini, Kang. Betul ya. Jadi sementara kita coba review dulu sedikit ya. Oke. Jadi supaya nyambung dengan episode sebelumnya gitu ya. Jadi pada episode sebelumnya kita sudah membahas tadi ya Tatar Ujung Berung dalam tadi ya periodenya klasik tua. Oke. Nah, periode klasik tua itu zaman Kendan. Ya, kita sudah bahas bagaimana nasib ruang di posisi hulu, ya, ruang di tengah, kemudian ruangnya yang di bawah gitu ya. Karena kan terjadi topografi ya gitu ya. Artinya ada wilayah Karamaan, wilayah Karesian, dan wilayah Karatuan gitu ya. Nah, itu yang episode sebelumnya. Oke. Nah, gitu. Kemudian juga dilanjutkan oleh dalam periode klasik pertengahan pertama adalah periode Galuh. Nah, itu kita sudah membahas bagian hulunya. Itu dengan Kabuyutan Parahyangan di sekitar Cibodas Lembang. Nah, jadi episode hari ini lebih fokus kepada membahas ya periode klasik pertengahan zaman kerajaan Galuh itu pada bagian tengahnya, yaitu bagian Karesiannya. Nah, di zaman ini atau di zona yang Karesian gitu ya, ada isu yang paling fenomenal nih ya. Jadi isunya pertanyaan gitu ya, apakah benar ada candi? Nah itu dia. Ya, ada candi di Ujung Berung, tepatnya di di sekitaran itu. Dan juga ada isu katanya ada kerajaan di sana gitu. Nah, kita kan sekaligus bahas gitu ya. Karena biasanya candi itu adalah simbol atau tanda dari satu pusat kerajaan gitu. Jadi kalau kita bicara candi biasanya adalah menandakan satu pusat kerajaan gitu ya. Jadi itu yang kita akan bahas nih hari ini. Oke. Iya. Ya. Kita akan coba dengan slide aja supaya terstruktur ya. Ya. Baik, ya saya mengambil judul mengungkap misteri Kampung Candi di Ujung Berung. Ya, ini kita coba ya gitu. Kemudian jadi di Ujung Berung sekarang ini terdapat nama Kampung Candi. Nah, tepatnya di desa Cipanjalu. Jadi ada namanya Kampung Candi. Kampung Candi ya, Kang, ya. Nah, itu jadi nama kampungnya ada nih. Nah, tapi apakah itu benar ada di situ ada candinya gitu ya? Kita akan kupas ya, ya. Nah, untuk bisa membahas tentang di Ujung Berung sekarang ada Kampung Candi, kemudian apakah benar ada candinya gitu ya? Gitu. Nah, saya melihat dari satu literatur terkait dengan Bagus Wiryomartono nih, ya 1995 bukunya ya, itu ini candi itu sama dengan atau adalah tanda pusat permukiman atau tanda pusat kerajaan. Jadi kalau menemukan candi berarti itu ada pusat kerajaan. Nah, gitu ya, gitu. Simpelnya itulah. Mungkin saya potong, berarti candi itu bukan tempatnya beribadah. Bukan, ya salah satunya fungsi dari candi. Tapi kerajaan itu pusat kerajaan. Oke, siap. Jadi secara fisik ya, jadi candi itu selain tempat religi, itu fungsi. Oh, fungsi ya. Fungsi ya. Tapi secara fisik karena dia terstruktur dan megah dan kelihatan itu adalah maka pusat kerajaannya apa? Jadi tanda pusat kerajaan. Contoh adalah Candi Prambanan. Nah, kemudian dari Prambanan itu maka itu teridentifikasi ini wangsa siapa? Tanda kerajaan siapa? Kerajaan gitu siapa? Ya. Nah, ternyata kan nanti di depannya ada namanya adalah Ratu Boko.
Oh Nah, iya. gampangnya gitu. Iya 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 iya. Terus kemudian sama Candi Borobudur, itu Mhm. kan mangsanya Sailendra. Sailendra, Jadi kerajaannya iya. Sailendra kan gitu. Mhm. Ya gitu. Nah, Iya, itu iya. simpelnya seperti itu. Mhm. Jadi ketika harus bicara tentang candi, nah ini Bagus Wiryomartono itu adalah mendefinisikan secara fisik adalah simpelnya tanda pusat permukiman atau pusat kerajaan. Nah, jadi ketika kita akan membahas tentang candi, ya kita harus juga bertanya terkait dengan ya kerajaan awal artinya. Ya. Nah, oke. Nah, itu satu ya, yang Iya, pertama. iya, iya. Gitu. Yang kedua, ini jauh sebelum saya meneliti, saya selalu ya ngobrol dengan sekretaris saya, Mbah Anto ya almarhum, ya sejarawan Ujung Berung gitu ya, yang menulis buku Ujung Berung Hidung Kota Bandung gitu ya. Tahun 2014-an lah gitu ya, ketika saya menyusun alun-alun Ujung Berung, itu kan dia ngobrol bercerita terkait dengan di Ujung Berung itu ada namanya Pantun Kutawangi katanya. Nah, kemudian ada kerajaan namanya lah Kerajaan Kutawangi. Nah, saya tanya gitu ya, di mana gitu ya. Pokoknya di antara gunung Palasari dan gunung Manglayang katanya gitu. Ya di mana gitu kan saya. Masih penasaran Lagi di mana penasaran, katanya. saya kan penasaran gitu ya. Nah, ayolah kayak orang buktikan gitu kan. Nah, oke itu cerita lama. Jadi ada gitu folklore itu. Nah, jadi ada indikasi bahwa mungkin apakah jadi muncul banyak pertanyaan, apakah candi yang dimaksud dengan tadi ya kampung candi itu berkaitan dengan kerajaan. Jadi nama kampung candi di desa Cipanjalu itu ya di Cilengkrang masih Cilengkrang atau ya Cilengkrang ya kecamatan Cilengkrang itu apakah berkaitan dengan kerajaan Kutawangi yang dimaksud oleh Mbah Anto pada Pantun Kutawangi gitu ya. Terus kalau memang candi ya bentuknya itu seperti apa sih gitu ya, karena kan kalau secara ilmiah harus dibuktikan gitu ya. Betul. Kemudian kira-kira tahun berapa sih gitu kan supaya bisa gitu ya yang kita. Nah ini kita coba telusuri saja gitu. Nah kemudian ini. Nah ini ya kita coba dengan menggunakan amparan sebagaimana yang sudah episode yang lalu kita jadikan metode amparan. Kita dengan kata kuncinya Kutawangi. Nah, jadi kalau kita nanti untuk menganalisis kampung candi, karena ada kata kunci candi, maka kita akan coba menganalisis terlebih dahulu tentang Kutawanginya. Ya, Kutawanginya sebagai kerajaannya ya. Nah, ternyata betul ya, Pantun Kutawangi itu adalah menyebutkan bahwa ada kerajaan Kutawangi di sekitar Gunung Palasari dan Manglayang gitu. Nah, ini menceritakan Prabu Rayoman ya dan dan istrinya adalah Prenusari Jenggala Manik yang menginginkan satu kuda katanya. Nah itu mah simbolik aja ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah kalau itu ya. Tapi kita singkatnya saja. Nah kalau kita bahas dari sisi tata ruang ya, ada namanya Kutawangi nih. Kuta itu ya kalau kita terjemahkan adalah kota atau benteng atau pusat kerajaan. Jadi, nah di mana gitu kan? Jadi kalau nyebut Kutawangi berarti ada pusat kerajaan di sekitar Manglayang dan Palasari. Gunung Palasari. Ya, Gunung Palasari ya. Jadi oke gitu ya. Karena berkembangnya pantun ini di situ, di sekitaran. Nah, apakah berhubungan dengan kampung candi? Nah, kita akan telusuri. Nah, dengan metode amparan adalah metode yang mencoba yang asalnya folklore kita gabungkan, kita superimposkan dengan geografi. Ya. Ya, maka ditelusurilah saya mencari literatur dan mencari yang namanya lah peta untuk memverifikasi adanya Kutawangi. Punten kita potong dulu kan terkait dengan folklore. Ya. Jadi sobat-sobat Blue TV mungkin ada yang nggak tahu folklore itu apa kan? Folklore itu cerita rakyat. Cerita rakyat ya. Cerita rakyat Itu yang belum tergambarkan dengan secara ilmiah lah istilahnya. Ilmiah, oke. Artinya sastra ya. Cerita sastra saja gitu ya. Tapi secara ilmiah mungkin bisa benar bisa tidak gitu ya. Iya. Nah, untuk mengilmiahkannya maka kita mencoba superimpos dengan metode amparan ini, kita superimposkan dengan peta Ujung Berung 1910 nih. Nah, ternyata saya mendapatkan satu informasi dengan peta Ujung Berung 1910. Nah, di situ terdapat toponomi Nagarawangi. Oke. Yang posisinya tidak jauh dari
kampung candi sekarang. Ya. Nah, jadi akhirnya sudah mulai ketebak nih. Dengan peta ini sudah mulai ketebak nih. Oh, kampung candi ini dapat diduga dengan benar melalui peta Ujung Berung tahun 1910 berkaitan dengan nama Nagarawangi. Nah, nanti kita akan lihat petanya ya, gitu ya. Nah, lalu Nagarawangi sendiri itu kalau kita terjemahkan sama dengan Kutawangi. Jadi Kutawangi, Kuta adalah kota atau benteng atau pusat kerajaan. Nah, Nagara itu juga sama, adalah kota atau peradaban kota, ya, atau berbudaya urban, pusat permukiman atau pusat kekuasaan. Nah, jadi sebenarnya antara kuta dan nagara itu adalah sepadan. Sepadan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pantun Kutawangi bisa jadi adalah Nagarawangi yang tersebut di dalam peta Ujung Berung tahun 1910. Gitu ya. Ini metodologi ya namanya. Oke ya. Nah, akhirnya kita bisa menelusuri, oh, ternyata kalau bahasa pantun adalah Kutawangi, kalau bahasa toponomi adalah Nagarawangi. Itu kira-kira kalau menurut versi dari kita superimposkan antara pantun dengan peta, gitu ya. Nah, oke, dengan metode ini maka kita bisa menelusuri lebih lanjut. Nah, oke. Ya. Jadi metode berikutnya maka kita akan melakukan penelusurannya tidak lagi dengan menggunakan kata Kutawangi. Tapi kita ganti kata kuncinya jadi Nagarawangi yang berdekatan dengan lokasi existing kampung candi ini. Nah, kita lihat analisis di peta sebelah kiri ya. Kode A itu tertulis dengan jelas peta Ujung Berung 1910 itu A tertulis dengan jelas Nagarawangi. Pasir Nagarawangi ya. Kemudian ditulis di situ sampingnya C itu adalah ada kampung candi. Ya. Nah, artinya jaraknya tidak terlalu jauh, terlalu jauh ya. Hanya terbelah oleh celah. Jadi beda bukit saja. Beda bukit saja. Jadi bukit yang berdampingan. Bukit yang berdampingan. Nah, kampung candi ini ada di Pasir Cipanjalu. Ya, artinya berdampingan dengan Pasir Nagarawangi. Nah, ini udah mulai dekat ya. Nah, akhirnya kita carilah secara peta. Lalu kemudian dari Nagarawangi ini kita coba searching di beberapa literatur ya secara ilmiah. Nah, jadi saya menemukan di Franz Wilhelm Junghun. Nah, jadi literaturnya Franz Wilhelm Junghun dengan kata kunci Nagarawangi nih, ya. Diperkuat bukunya Peter Johannes Feld 1882. Nah, itu tersebut kata-kata Nagarawangi. Nah, ya kita lihat. Itu saya bacakan salah satu kutipannya di Pasir Cipanjalu. Pasir Cipanjalu itu adalah lokasi tentang desa candi ya, kampung candi ya. Di Pasir Cipanjalu, punggung gunung ini adalah salah satu kawasan melintang yang terpanjang yang menurun dari puncak Manglayang. Jelas ya? Sudah jelas ini. Tulisannya ini jelas menurut Junghun ya, Junghun. Di dataran tinggi ini dan dari lengkungan tanah sebelah timur terdapat pasanggrahan Nagarawangi. Jelas ya? Nah, ini. Yang terpisah dari Cipanjalu hanya dengan sebuah celah jejak-jejak masa lalu tuh. Nah, ini sudah masuk nih. Yang paling hanya 1,5 pal di selatan timur dari pasanggrahan itu dengan menurun 800 kaki atau kira-kira berapa ya, 300 meteran lah, 350 meteran. Dekat ya. Berarti gambar ya. Berarti sudah bisa membuktikan dengan biografis. Nah, kebuka kan? Ya. Jadi ketika kita tadi ngobrol dengan Kang Anto itu, Mbah Anto itu waktu itu folklore. Nah, kalau dengan metode amparan kita sudah bisa buktikan ini ya. Sudah bisa membuktikan geografis letaknya kan? Iya.
Nah, Iya. dan artinya literaturnya kuat. Dan geografisnya bisa letaknya jelas. Sampai ukuran jarak dan sebagainya jelas. Ya, paham ya? Nah, ini metode amparan nih. Iya. Ya, nah perhatikan baik-baik. Kalau kita baca lagi, ternyata hubungannya A adalah Nagarawangi, ya. Nanti titik B itu ada peninggalan-peninggalan yang luar biasa di situ. Nah, kita baca menemukan di lapangan adalah peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Di B, yang di C itu ada punden. Ada punden. Nanti ada di literatur lain disebutkan dan di situ banyak temuan juga batu-batu yang nah ini nanti akan mengarahkan kita pada beberapa arca di situ di C ya. Kemudian di D itu adalah nanti ada disebut dengan nandi nantinya ya gitu. Kemudian di bawah itu dengan hubungan pasir kunci. Nah jadi ini nanti di kemudian hari ini akan menjadi rangkaian satu sistem. Jadi untuk masuk ke pemujaan tersebut itu harus melalui namanya kuncen itu pasir kunci gitu. Iya. Nah, ini semua terbaca ketika kita amparkan. Baca literaturnya. Sering keterkaitan ya. Ya. Baca literaturnya, ubah dari folklore itu ke data-data geografis dengan banyak literatur, kemudian baca data petanya gitu. Iya. Nah, itu ya contohnya. Nah, sehingga kita bisa membaca ini dengan sejarah, dengan logika ruang dan geografisnya yang Nah, ini contoh menggunakan metodologi namanya lah amparan. Gitu ya. Nah, sehingga literatur-literatur yang folklore itu bisa jauh lebih jelas ketika kita bermainnya di dalam konteks peta dan literatur yang kuat gitu ya. Nah, kita lagi. Nah, ini puncak Nagarawangi. Nah, ini di puncak Nagarawangi ini ada Ada padepokan silat ya. Ada padepokan silat. Terus ketika kita ngobrol, wah luar biasa lah dulu. Tapi ini masih ada, Kang? Ada. Oke. Ya. Nanti sahabat-sahabat Bertu TV nanti bisa mengunjungi, Kang ya? Boleh ya. Okay. Bahkan bisa ngobrol di sana. Masyarakat di sana ternyata masih salah satunya adalah berbicara tentang pantun Kutawangi. Nah, jadi jelas bahwa salah satu bukti bahwa Nagarawangi adalah Kutawangi itu adalah Nagarawangi gitu adalah mereka juga mengenal namanya pantun Kutawangi. Satu di tempat ini yang kemudian juga masyarakat yang berkebun di sana tahun 1920-an masih menemukan beberapa arca di sini. Ya, jadi kalau kita nanti datang ke sana, mensurvei di sana, yang berkebun di sana, petani-petani di sana, ada yang sudah sepuh dan sebagainya itu tahun 80-an masih menemukan beberapa arca di sini. Nah, jadi memang ini luar biasa tempatnya dan memang tempat yang tadi ya cocok untuk suatu tadi ya padanan sebagai kuta gitu ya, sebagai Kutawangi gitu ya, dan juga bukti di lapangannya otentik begitu ya. Nah, baik. Nah, kita analisis lebih lanjut dari atas peta yang tadi ya kita zoom petanya, peta 910. Di sini jelas ada desa, ada tulisan Cipanjalu. Nah, saya bubuhkan di situ ada Kampung Candi itu yang di warna kuning, kita bubuhkan namanya Kampung Candi ya. Nah, tidak tertulis gitu ya, tidak tertulis di folklore di peta, tetapi di masyarakat sekarang menyebutnya Kampung Candi. Ya. Nah, ini menarik kita bahas peta ini teliti dengan baik. Kita bisa melihat itu ada yang dilingkari warna merah ya. Dan saya titik-titikin warna itu. Ternyata saya penasaran kenapa peta ini membuat bangunan itu tuh. Iya. Nah, saya ingin membuktikan dan di sana sekarang tidak ada si bangunannya. Dan ternyata adalah lokasi mungkin bangunan tua. Yang dimaksud dengan peta tersebut adalah sama dengan yang ditulis di dalam Junghun adalah sebagai tinggalan tua. Jadi bukti jelas. Berarti lokasi tinggalan tua yang ada di dalam literasi Junghun itu masih ditulis di dalam peta 1930 dengan simbol bangunan tersebut. Oke. Nah, ini lebih spesifik lagi berarti fakta ilmiahnya peta berarti. Dan kemudian kenapa mengarahnya ke arah barat laut tuh jalan setapaknya, titik-titiknya. Iya. Nah, ternyata tadi yang kode P di situ ternyata banyak tinggalan-tinggalan tua yang disebut dengan salah satunya air terjun. Tadi air terjun ada terjun. Ada 3 undakan air terjun di sana. Nah, hubungan antara artefak pemujaan dengan air terjun adalah jelas hubungan antara tempat bersuci
dengan tadi religi. Ya, ini jelas, dan nanti kita akan banyak temuan di dua tempat ini gitu ya. Kita akan buktikan di lapangan banyak temuan di tempat ini. Nah, tapi kita akan bahas dulu apa yang tertulis di dalam Junghun. Nah, tadi ya, Junghun mengemukakan di tempat ini ditemukan 2 patung Siwa Mahadewa. Ya. Nah, satu adalah patung Siwa setinggi 1 kaki, yang kedua adalah patung Siwa setinggi 1,5 kaki. Ya, 1,5 kaki. Nah, keterangannya adalah sangat tua. Nah, sangat tua. Ya. Nah, bahkan di beberapa kalimat sebelumnya, ketika menganalisis nanti di Pamoyanan, dia menjelaskan lebih tua dari Prambanan. Nah, itu bahas kata-kata yang dilontarkan oleh Junghun di dalam tulisannya ya. Sangat tua, berarti ini peradaban tua nih. Sudah rusak, dengan kepala yang kelihatannya dirusak, sudah lapuk sehingga hampir sukar dikenali. Nah, ya, jadi ini bahasanya. Jadi fotonya harus yang ini. Jadi kalau menggambarkan, kita harus cari ya nantinya. Nah, saya mencari-cari sebuah literatur yang menggambarkan fotonya Junghun. Karena Junghun tidak menghadirkan foto. Iya. Ya. Jadi keterangan dari Junghun ini harus kita telusuri lagi gitu, dicari lagi gitu ya, fotonya gitu ya. Atau dimanapun dicari yang kira-kira gambaran Junghun tadi ya, 2 patung Siwa, ya, yang satu kaki, satu kaki, tua, rusak dengan tanpa kepala gitu ya, tapi tidak dikenali, nah gitu. Nah, itu kita cari. Nah, ini jadi kita lihat, jadi Junghun itu sendiri yang disebut dengan kotak dilengkari warna merah itu diduga dengan benar dengan superimpos antara literatur Junghun dengan peta 1910 dengan keterangan yang tadi lebih rinci deskripsi geografinya itu bisa diyakinkan dengan ilmiah bahwa yang disebut dengan temuannya itu adalah petunjuknya ada di sini adalah yang bentuk warna bangunan yang kotak itu, gitu ya. Itu petunjuk dari petanya. Ya. Kita lanjut ya, kita lihat. Nah, ternyata sekian lama mencari akhirnya ketemu nih, dan ini jedanya tahunan. Saya tuh mencari foto ini itu lama. Untuk bisa mencari foto yang pas, foto yang sesuai dengan yakin secara ilmiah bahwa itu adalah sambungan atau kelanjutan daripada informasi Junghun. Nah, dan ternyata betul. Bukunya adalah Isidore van Kinsbergen, 1863. Nah, ini dia mengutip kalimat-kalimat dan sesuatu yang sudah ditulis oleh Junghun. Sah berarti ya. Nah, secara ilmiah sah. Jadi karena buku itu betul-betul mengutip, menambahkan informasi yang sudah dilakukan oleh Junghun. Ya, jadi pas ini ya. Nah, ini arca-arca ini kemudian dipindahkan dari punden. Karena sebelumnya ada kata punden di situ ya. Dari punden ke Pasanggrahan Negarawangi. Jadi kalau Junghun menyebutnya adalah tinggalan masa lalu, yang kotak tadi, ya kalau si itu ya, Isidore van Kinsbergen, itu 40 tahun kemudian malah menyebutnya adalah punden. Punden. Sementara punden itu adalah tradisi dari purba, bukan tradisi Hindu. Iya. Arca itu tradisi Siwa itu tradisi Hindu. Berarti ini perpaduan nih. Perpaduan ya. Jadi malah menyebutnya punden. Jadi punden itu bisa berupa tanah yang ditinggikan. Jadi bukan candi, tapi adalah menurut si Van Bergen adalah punden. Gitu ya. Nih, jadi bahasanya punden ya, bukan candi, malah sebutnya punden, jelas ya. Nah, yang menarik adalah Van Kinsbergen ini memuat foto-foto foto arca yang disebutkan Junghun. Buku ini
Oh. Nah, jadi ilmiahnya benar ya, ilmiahnya pasti ya itunya. Sehingga, nah ini fotonya. Kita lihat foto yang sebelah kiri adalah, nah itu adalah dua foto Arca Siwa. Nih, Iya. Arca Siwa yang kepalanya terputus atau terpenggal. Sudah rusak tadi ya. Rusak tadi ya. Ya, gitu ya, rusak dengan tinggi sekian. Nah, ini jelas ya dengan ciri-ciri demikian, bahkan pas gitu ya, bahkan kutipan itu langsung merujuk pada Junghun si Van Bergen ini. Jadi jelas ya. Nah, ini juga diperkuat oleh koleksi dari RDM Verbeek nomor 542 Arca Siwa dari Cipanjalu. Nah, yakin kan? Jadi beberapa literatur ini yakin menguatkan bahwa foto ini adalah foto yang temuan arca di sekitar Kampung Candi. Kampung Candi ya, di dekat Kampung Candi yang sekarang gitu ya. Dalam peta di posisi yang tadi dilingkari warna merah ya tadi. Nih, jadi jelas ya secara literaturnya, secara ilmiahnya, secara tadi ya geografinya itu udah sangat rinci gitu ya. Nah, kita lihat sekarang kondisi geografisnya. Nah, saya bolak-balik meneliti dari tahun 2015 sampai berapa tahun yang lalu gitu ya. Kita lihat geografinya ini digambarkan juga oleh Junghun, terus Van Bergen itu juga menggambarkan kita lihat tadi ada kata Manglayang, kita lihat Manglayangnya ada ya ke foto ya. Terlihat ya di sini ya. Sini ya terlihat karena dia adalah garis lintang terpanjang ya. Itu terlihat. Jadi Manglayangnya terlihat kemudian melakukan itu. Nah, kita melihat bagian yang temuan pecahan batu terorganisir. Nah, itu ada batu yang terorganisir itu daerah gunung yang kemudian daerah melandai kemudian naik dulu. Ya, naik dulu kemudian ada susunan tangga, ada undakan tanah dan sebagainya kita petakan. Di situ ada temuan pecahan keramik gitu kita lihat. Nah, ada temuan pecahan batu yang terorganisir, ada rekaman geologi seed joint. Nah, ini penting, 3 undakan air terjun ini penting. Kenapa? Peradaban lama atau pemujaan pasti berkaitan dengan sesuatu yang istimewa. Istimewa itu pasti bentang alam yang istimewa gitu ya, bisa air terjun, kemudian bisa sesuatu yang pokoknya membuat orang spiritnya berbeda gitu ya. Jadi orang Sunda kan sering merekayasa atau memanfaatkan keajaiban-keajaiban alam. Nah, nanti kita akan temukan keajaiban alam di sekitar ini gitu ya. Kemudian ada Sungai Cipanjalunya dan sebagainya. Ini semua tergambar dengan baik dan sangat relevan dengan apa yang ditulis oleh Junghun, dan juga ini adalah yang disebut dengan Kampung Candi. Jadi deskripsi Kampung Candi ini digambarkan dengan baik di lapangan, secara eksisi sekarang maupun literasi yang disebutkan oleh Van Bergen dan juga Junghun gitu ya. Ini terbukti ya. Kesimpulannya bahwa kawasan ini sangat terorganisir, tersusun, tersusun dengan apa ya? Ya artinya bentukan alam yang sudah direkayasa menjadi satu tempat orang Sunda lah gitu ya. Jadi sudah ada tangganya, sudah ada apanya gitu, sudah direkayasa lagi gitu ya. Ini orang Sunda kan pandai memanfaatkan alam gitu ya. Tapi kesimpulannya terorganisir. Jadi masih kita bisa lihat jejak-jejaknya ya gitu ya. Nah, kita lihat ciri-ciri orang Sunda itu kan ada namanya malaning lemah, nirmalaning lemah. Jadi tidak sembarangan menempatkan sebuah tempat gitu ya. Nah, biasanya sebagaimana hal yang sudah kita analisis di posisi zaman purba, menhir-menhirnya orang purba itu selalu ada disebut dengan tanah Ngalingga-manik. Jadi yang bukit yang berdiri sendiri. Jadi tidak di lereng. Jadi kalaupun di lereng itu pasti ada membentuk bukitnya tersendiri. Nah, seperti ini. Jadi lerengnya ke selatan, tapi membukit dulu sedikit, naik dulu, turun lagi. Nah, disebut dengan Ngalingga-manik. Ngalingga-manik ya kan. Nah, ini pola yang hampir semua disebut dengan punden. Jadi pola umum daripada penempatan punden dan menhir zaman purba. Ya, cocok dengan apa yang disebutkan oleh tadi Van Bergen. Ya, jadi ini punden. Ya, jadi punden. Dan di lapangan kita lihat apakah benar ini punden. Tadi bangunan kuno yang dilingkari merah dalam peta itu apakah punden atau apa gitu ya. Nah, kita lihat ya kita dalam posisi gambarnya secara melintang ya kita lihat. Nah, ini cocok dengan tradisi orang Sunda menempatkan yang istimewa
ya gitu. Hmm. Nah ini ya kita Iya. lihat ya. Tadi Gunung Manglayang, kemudian itu ada lereng, lokasi yang diduga temuan Siwa Mahadewa membentuk bukit kecil tersendiri itu. Nah, kemudian penampakan permukaan tanah terus melandai gitu ya, kelihatan ada tangganya dan sebagainya. Nah ini pundennya. Oke. Ya, di lapangan masih terdapat punden. Mhm. Jadi inilah yang dilingkari warna merah oleh dalam peta Junghun itu 19 ya. bukan, peta 1910. Iya. Tapi yang disebut oleh Junghun sebagai tinggalan lama. Yang disebutkan Farbergen adalah punden. Ya ini. Ini. Ya. Yang ini ya. Ini ya artinya. Ini bisa ketemu karena berdasarkan peta. Oke. Ya, jadi itu ya Oke. fungsi daripada kita analisis hamparan adalah tuh ya. folklore itu adalah bahasa sastra. Mhm. Tapi kalau bisa menelusuri dengan tadi metode hamparan bisa ketemu sampai seperti ini. Lokasi dan bentuknya lihat. Wah, menarik. Ya kan? Ya. Nah. Ya. Ya, itu maksudnya. Hmm. Lihat, terasering-nya kelihatan. Pundennya kelihatan. Ya, jadi existingnya masih seperti ini. Mhm. Ya, nah jadi ini adalah lokasi yang menurut Junghun adalah tempat temuan Siwa Mahadewa. Dua patung Siwa dan Mahadewa itu diletakkan di sini menurut Junghun ya, gitu menurut Junghun. Nah, kita harus buktikan di tempat ini ada nggak jejak-jejaknya nih, minimal tuh ya batu-batu bekas altarnya atau apanya gitu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi harus ada pecahan-pecahannya kalau memang sudah tidak ada patungnya, tapi ya minimal atau bekas-bekasnya marah ya gitu kan gitu. Nah, kita akan buktikan gitu ya. Oke, yang pertama, nah, ini lihat. Oke. Di tempat punden tersebut ternyata di atas punden itu diletakkan tadi altar. Altar, setelah altar di atas altar baru arca. Ya, iya. Ya, itu kan menurut tadi ya. Jadi perpaduan antara tradisi Hindu, tradisi purba, kemudian diletakkanlah tradisi dari pemujaan Hindu Siwa kan gitu ya. Jadi ini perpaduan kelihatannya. Nah, dibuktikan di tempat di puncaknya tadi apakah ada batu-batu. Nah, batu-batu. Setelah saya datang ke sana ternyata betul sekali banyak batu-batu ya. Nah, ini batu-batu yang berserakan di puncaknya. Diduga kuat ini adalah altar. Ya. Altar atau pondasi untuk menyusun meninggikan dari satu tadi ya arca gitu ya, arca Siwa Mahadewa tersebut gitu ya. Mejana Nah, namanya. mejana lah Meja, gitunya, gitu ya. alasnya gitu ya. Nah, apa salah satu bukti yang harus diteliti lebih lanjut? Nah, batu-batunya terorganisir dengan baik, artinya geometris. Geometris artinya bukan batu asal itu Asal ya. bentuk gitu. Bentuk. Nah, ini salah satu yang di depan saya ini adalah sebenarnya batu-batu yang di sana gitu ya. Nah, ini ya. Itu kan yang itu ini ya. Mana? Batu yang ini satu nih. Kan kita perhatikan baik-baik ya peta ini. Jadi ini salah satu mungkin bekas dari altar. Ini kita bisa melihat ini ada reliknya. Nah, jadi banyak batu-batu yang punya relik gitu kalau kita sambungkan. Dan ini rata sekali gitu ya. Rata sekali. Artinya ini susunan ini terorganisir dengan baik begitu ya. Sehingga membentuk satu bidang alas dan juga ini bidang miring dengan satu relik gitu ya. Nah, pasti ini sederhana karena daerah sana kan daerah yang sederhana ya, tidak berbeda sekali dengan wilayah Jawa gitu ya. Itu kan sudah lebih rumit gitu ya. Kalau tadi kan Junghun sudah menyebutkan bahwa ini adalah bagian yang istilahnya apa ya? Tinggalan paling tua, lebih tua kan, panggilan tua gitu. Bahkan menyebut lebih tua dari Prambanan kan gitu ya. Nah, itu Junghun ya yang kita motifan Junghun. Artinya pola ininya lebih sederhana daripada mungkin candi-candi altar-altar yang ada di Hindu lainnya begitu ya. Akan lebih sederhana begitu ya, akan lebih sederhana seperti ini contohnya. Sama juga yang ini ya, yang satu lagi. Ini juga ya. Nah, kita akan bisa melihat seperti ini nih. Jadi kita ini anggap ratanya ya. Nah, ini kan rata ya. Ini rata nih. Ini sama yang tadi juga bagian yang rata. Ini kelihatannya jadi alas tadi altarnya. Atasnya ini ya kan? Ya, ini reliknya. Dan ini banyak sekali di sana ya, banyak sekali.
banyak sekali untuk bentuknya. Bahkan ada yang nanti kita akan lihat yang lengkung dan sebagainya ya gitu. Jadi memang ada yang datarnya, ada reliknya begini reliknya, ya. betul. Itu menjadi ciri khasnya berarti si batu ini di sana tuh ya. Sangat mengindikasikan itu adalah altar gitu ya. Ya. Jadi tadi ya bentuknya seperti itu. Kita lihat. Oh iya, yang ada di sini ya. Nah, kita lihat lagi. Kelihatan. Ya itu kan lihat ya gitu ya. Ini. Jadi bentuk dan itunya saya coba dengan bentuk itu. Bahkan ada yang kotak tuh ya. Di yang saya pakai baju hijau ya. Itu karena saya tidak bisa ambil, itu karena kotak berat gitu ya. Ya saya coba amankan saja. Ini berat pisan Kang. Pisan gitu ya. Ya, nah itu ya. Jadi ini contoh aja untuk untuk diteliti lebih lanjut karena kalau di sana saya khawatir ya tadi ya ya masyarakat juga kan sekarang sudah acak-acakan ya sehingga ya tidak bisa diamankan gitu ya. Tapi mungkin untuk masyarakat awam akan absolut biasa betul, kan betul. Gitu ya. Kalau nggak diteliti seperti Kang Igun gini ya. Gitu. Karena pada periode Jepang ini kan ini altar ini dihancurkan pada periode Jepang. Gitu ya. Jadi cerita masyarakat di sana adalah untuk pembangunan jalan untuk jalan itu ya jalan tadi ya produk pertanian. Jadi dihancurkan. Nah, salah satunya ada cerita bahwa penghancuran altar ini adalah pada periode Jepang. Gitu ya sudah dilakukan. Jadi makanya saya coba mengamankan dan menginventarisasi foto-foto yang ada di sana begitu ya. Nah, ini contoh geometris ya. Geometris ya artinya kalau hanya satu saya kira nggak itu ya nggak ini banyak sekali kita lihat. Terus ada semacam relik dan sebagainya ya. Nah ini pelengkung seperti ini kan ada. Ya kita bisa melihat ya satu bertahan batu menyerupai hiasan lengkung gitu ya tuh. Gitu kan. Nah ini juga ini posisinya tepat yang dilingkari ya. Nah ini jalur menuju tangga dari bangunan tadi menuju tangga ke bawah menuju air terjun. Jadi jelas hubungannya kuat antara pemujaan dengan tadi tempat penyuciannya dulu gitu sebelum. Jadi kan orang mah tempat wudu heula urangnya. Nah gitu. Jadi saat memuja atau sembahyang gitu. Jadi bersih heula gitu. Nah, ini jalannya ke sini ya. Oh iya. Nah, berarti kalau ini ditelusuri dengan tadi petunjuknya apa? Tadi peta yang garis-garis putus-putus tadi. Garisnya putus. Kalau kita peta yang diputus-putus tadi ditelusuri, ini jalannya gitu ya di lapangannya. Nah, kemudian ini tangga-tangganya. Ya, artinya ini budidaya kan jelas ya. Ini peradaban berarti kan gitu. Jelas. Jadi ini jelas kawasan komplek ini adalah terorganisir sudah menjadi suatu peradaban gitu. Terbukti jadi ada tangga-tangga yang sudah terorganisir ya. Peta-peta susunan tangga menuju air terjun Cipanjalu itu sendiri ya. Nah, yang menarik di air terjunnya. Nah, ini. Nah, air terjunnya ya. Di air terjunnya ini ada disebut dengan susunan batu alam. Itulah Kekar Sit Join. Ini batu luar biasa rekaman geologi. Yang di belakang itu ya? Nah, belakang ini. Bagian belakang ini ya. Jadi kalau menurut geologi ini alami katanya. Alami. Jadi tanda satu hasil letusan atau lahar yang membentuk satu susunan bentukan-bentukan yang mirip peradaban. Ya contoh adalah Gunung Padang. Gunung Padang itu adalah kolumnar join. Jadi bentuk alam berupa kolumnar join kemudian direkayasa menjadi sebuah tadi ya punden Gunung Padang. Ya, nah ini jadi. Nah kalau yang terjadi di Cipanjalu itu namanya sit join. Jadi bukan vertikal tapi horizontal. Ya, jadi ini bisa terbentuk secara alami, bisa juga ditambahkan rekayasa minimalis oleh dari orang terdahulu begitu ya. Nah, kita bisa melihat seperti satu batu yang disusun menyerupai satu dinding. Nah, jadi secara unsur alamnya sebenarnya ini alami. Jadi bukan buatan. Nah, itulah orang Sunda itu pandai memanfaatkan satu tempat yang istimewa. Nah, ini ya, jadi istimewa. Jadi membuktikan bahwa tempat itu istimewa. Tidak semua tempat memiliki namanya sit join. Ya, itu ya artinya.
Nah, artinya kalau di tempat lain sebutin batu nyusun lah gitu ya, ada tempat di tempat apa Cimenyan ada batu nyusun gitu ya. Nah, ini lebih bagus daripada yang di sana gitu ya. Jadi ini dimungkinkan Van Bemmelen meneliti tentang geologi ya, itu di sini ya. Nah, salah satunya. Kita lihat detailnya ya. Bagaimana seed joint itu yang secara alami kemudian direkayasa dimanfaatkan oleh orang Sunda waktu itu menjadi satu kompleks sistem tadi ya, pemujaan. Perhatikan baik-baik bentuknya gambarnya. Sirip susunan batu bata ya. Mirip sekali batu bata. Yang paling ini yang tengah, lihat. Tengah ini kelihatan rata sekali ini. Ya, dan kemudian susunannya lihat. Garis-garisnya sangat lurus. Susunan seperti batu yang ditumpuk. Iya. Nah, dan ini bisa jadi ini alami. Bisa jadi alami ya. Jadi ini alami kemudian dengan sentuhan dan rekayasa sangat minim oleh orang Sunda waktu itu. Karena tipikal orang Sunda itu ya tidak neko-neko gitu, yang tinggal rubah sedikit saja gitu ya. Tidak manfaatkan yang ada, rubah dikit gitu ya. Rubah dikit gitu. Ya. Karena orang Sunda kan filosofinya adalah Jatining Sunda. Jadi atau niskala gitu ya. Jatining niskala itu adalah semakin tinggi peradabannya semakin tidak merusak alam, saking tingginya adalah menghilang. Jadi keberadaan orang Sunda tertinggi adalah ketiadaan. Jadi semakin tidak kelihatan, semakin tidak mengandalkan satu yang sifatnya fisik, itu semakin bagus gitu ya. Semakin tinggi ilmunya gitu ya. Nah, itu contohnya Allah kan maha goib ya, untuk meningkatkan kegoibannya justru tidak terlihat. Ya, kalau terlihat bentuknya fisik itu malah tidak jadi goib dan tidak jadi besar gitu. Ya kan gitu ya. Nah, orang Sunda itu mirip seperti orang Islam ininya, cara berpikirnya. Jadi sama ya, ini juga adalah alami ya, kemudian minim rekayasa gitu ya. Nah, tidak semua tempat seperti ini. Maka dipilihnya tempat ini bisa jadi karena adanya salah satunya keajaiban seed joint. Seed joint ini. Ya. Gitu ya. Jadi sangat mendukung kan? Ya. Wilayahnya sangat kompleks dan sangat apa ya. Dan ini di sekitar Kampung Candi. Satu hamparan, satu kompleks dengan yang namanya Kampung Candi gitu ya. Nah, ini ya kita lihat lagi. Nah, ini kita lihat ya. Tadi ya, artinya di sini pun terdapat banyak sekali batu-batu yang terorganisir. Nih tadi yang batu-batu itu. Jadi saya masih menemukan banyak. Jadi dimungkinkan sebenarnya di sini juga ada arca-arca. Ya, jadi arca itu ada di dua. Mungkin ada altar yang utama di Mahadewa di sana begitu ya. Nah, mungkin ada beberapa arca yang sebetulnya di sini ditaruh di dekat dengan itu ya. Bukan arca, mungkin tempat yang dikhususkan untuk bersuci gitu ya, sebelum memasuki itu ya. Jadi memang sudah direkayasa lah istilahnya begitu ya. Seperti ini. Jadi banyak ditemukan pecahan batu geometris seperti ini. Nah itu yang satu kata informasi yang dari Junghun, tapi ternyata di lapangan kita bisa eksplorasi begitu banyak. Nah sekarang kita lanjutkan eksplorasi kalimat-kalimat yang ada dalam Junghun. Nah satu lagi. Sekitar 2000 langkah ke bawah ada patung banteng Nandi juga tanpa kepala. Ini keterangan dari Junghun. Nah, kita harus berarti dari posisi yang diwarnai merah ya, yang tadi ternyata punden. Kita harus melangkah 2000 kaki. Nah, ini saya dengan Mbah Anto waktu itu coba ngitung sampai 2000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya, turun ke bawah terus gitu ya. Ya, nah itu ya, jadi cara Jarambah itu sebenarnya adalah tadi bukan hanya Ulin. Kalau Ulin itu mah eksplorasi gitu. Tapi kalau Jarambah berdua sedang membuktikan ini sebenarnya ya gitu. Ya ini ya, jadi turun 2000 langkah turun ke bawah, dicoba. Nah, aja ketemu setelah lama. Berarti langkahnya sama Kang ya? Langkahnya Junghun sama langkahnya Akang sama Mbak Anto itu sama berarti kira-kira ya? Lah. Kira-kira lah ya. Itu mah boleh badan ya. Nyambung ya. Tapi akan ada bahan kok yang badan. Oh iya. Ya. Nah, tapi sebenarnya geografisnya harus bisa terbaca. Ya.
Kalau kita baca peta itu sudah terbaca sebenarnya. Jadi kenapa? Tidak akan ada lokasinya, pasti lokasinya yang unik. Pasti orang Sunda itu tidak akan meletakkan, atau orang lama, purba maupun klasik itu tidak akan meletakkan sembarangan. Pasti bentuknya istimewa lah gitu ya. Nah, berarti kan ciri-cirinya gampang lah. Ngalangkah ke bawah 2000 kaki, kemudian lihat setelah kisaran 2000 itu harus menemukan satu bentukan yang istimewa, bentukan alam yang istimewa untuk lahan. Nah, di situ baru kita akan menandai benar enggak di situ kan gitu ya. Nah, ternyata ketemu tuh warna merah berikutnya. Merah. Nah, kalau tidak luar biasa berarti salah gitu aja. Cilaladen ya itu kan. Ya, itu kalau sejajar dengan Cilaladen. Oke. Nah, kalau tidak istimewa berarti tidak akan itu. Nah, ternyata betul istimewa. Nah, apa istimewanya? Nah, ini ya, jadi kata menurut si itu mah harus ada ketemu Nandi katanya. Kan gitu ya. Nah, ini kan bahasanya tuh ya. Sekitar 2000 langkah ke bawah ada patung banteng Nandi. Nah, oke. Nukumaha tuh. Nah, gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi saya cari-cari patung Nandi sampai ya ini tahunan ya. Saya hampir berapa tahun ya? Hampir 5 tahunan lah baru menemukan informasi foto ini gitu ya. Jadi setelah tahun 2015 lah ya, 15 itu mulai nambah kan, sekitar tahun 2020-an lah saya menemukan keterangan yang lebih lanjut gitu. Jadi pencarian 5 tahun itu menemukan, karena pencarian itu ke museum geologi, kemana itu mencari apa bukti dari foto seperti ini. Nah, baru ketemu 5 tahun kemudian adalah ternyata dapat literatur ini nih dari tadi yang disebut dengan Van Bergen tadi ya. Nah, Van Kinsbergen ya. Nah, jadi ada kata-kata sekarang tersisa hanyalah Nandi dan merujuk pada foto berikut. Yang sama tadi katanya terpenggal kepalanya rusak dan sebagainya. Ini persis sama ya. Persis, dan kemudian dan dia mengutip Jung Hun. Foto Nandi dari Cipanjalu Ujung Berung sesuai dengan keterangan Jung Hun 1840 dalam buku album Insidore Van Kinsbergen 1860 tuh. Jadi memang keterangannya pas ya, pas. Artinya yakin karena dia kutipan. Jadi penjelasan lebih lanjut daripada Jung Hun. Ya, kemudian nah bahkan ada kutipan sekarang tersisa hanyalah Nandi. Berarti semua arca itu sudah hilang, semua itu sudah ini, yang tersisa hanyalah Nandi. Nah, ini dan ternyata posisi Nandi ini berdekatan dengan yang namanya Kampung Candi. Nandi itu Banteng ya, Kang ya? Banteng ya. Oke. Ya. Diperkuat keterangan dari Van Verbeek itu nomor 54 arca Nandi dari Cipanjalu, jelas ya. Ya, artinya yakin ya, intinya yakin keterangan petanya, keterangan informasinya itu sudah jelas. Artinya ini yakin bahwa foto ini dan semua keterangan adalah merujuk pada kampung. Jadi temuan Nandi di sekitar Kampung Candi. Ya, itu ya artinya. Nah, ini kita lihat lagi. Lanjut mana ini? Agak susah deh. Nah, berikutnya, keistimewaan berikutnya adalah ternyata di sekitar itu saya menemukan banyak pecahan dari keramik ya. Nah, ini pecahan keramik itu jadi ya. Nah, ini ya. Pecahan keramik, kita bisa melihat ya. Kita melihat pecahan keramik gitu. Dan ini banyak sayang ya, itu peneliti itu sudah banyak ke sana gitu ya, termasuk dari ITB dan sebagainya. Itu banyak yang mendapatkan bokor, banyak yang datang kemudian oleh petani ditunjukin dan kemudian dikasih membawa bokor. Nah, saya kebagian ini dan juga jadi ternyata peneliti-peneliti ini sudah banyak ternyata. Oh, yang datang ke situ kan ya? Sudah banyak dan mereka membawa serpihan-serpihan yang jauh lebih unik dari yang saya kunjungi ya, saya dapatkan dari hasil survei di lapangan begitu ya. Nah, jadi para peneliti yang sebelumnya itu sampai ada cerita dari masyarakat di sana, ada yang bawa bokor. Bokor itu adalah semacam tempat seperti minum tapi besar gitu ya, kayak
Ukor tuh apa ya, semacam mangkok ya, mangkok ya, pecahan mangkok ada utuh gitu ya, tapi besar gitu. Terus kemudian yang ini saya juga mendapatkan satu temuan keramik yang utuh itu ada gambar naganya gitu ya. Nah, gambar naganya, tapi kebetulan ada yang meminjam tapi belum bisa kembali, jadi saya belum bisa memperlihatkannya. Jadi intinya keistimewaan di lokasi tersebut adalah banyaknya, dan tidak hanya saya yang di sana gitu ya. Ternyata menurut cerita di sana sudah banyak yang bolak-balik mencari artefak di sana gitu ya. Nah, ternyata saya keduluan saya keduluan sama ya, teman-teman yang lain yang ternyata adalah mendapatkan lebih banyak tadi ya, artefak-artefaknya ya. Nah ini jadi kalau tidak diamankan, saya kira ya kita tidak punya informasi gitu ya. Jadi ya saya terpaksa kalau dari sisi arkeologi sebenarnya tidak boleh ya, tapi daripada nanti kita kehilangan penelitiannya gitu ya. itu ya. Ya kita amankan saja. Jadi niatnya mengamankan saja gitu ya. Nah ini ya, jadi ada jejak itu, keistimewaan di lokasi yang disebutkan sebagai lokasi Nandi gitu ya. Keistimewaan apa lagi? Nah, saya kira lihat ini. Nah, ini. Jadi lokasinya membentuk punden juga. Nih, lihat batu-batu yang tersusun ke atas. Lihat. Yang itu batu utuh, Kang. Artinya itu tanpa patahan, Kang, yang ya, tinggi batu itu. tumpuk saja, batu numpuk gitu ya. Batu numpuk ya, Batu numpuk aja gitu, batu numpuk, kemudian nanti di atasnya baru ada apa gitu ya. Jadi memang tidak terlalu organisir gitu ya, tapi setidaknya ini membentuk satu membukit gitu ya, batu-batu yang membukit gitu. Nah, artinya punden. Jadi yang lain mah nggak begitu gitu, tapi di situnya beda dari yang lain lah gitu ya. Ciri-cirinya kan itu, istimewanya kan pasti beda gitu ya. Nah, beda. Terus, jadi satu membukit ya. Jadi istimewanya tadi ternyata lokasi itu cukup istimewa juga tadi adalah temuan candi temuan ini ya gitu, temuan keramik gitu ya. Kemudian artinya dia dipuja dari berbagai masa kan gitu ya. Kemudian kita juga menemukan beberapa tadi batu-batu yang terorganisir gitu ya. Nah, terus kemudian ini juga batu-batu yang mungkin diduga juga dulu bekas lama ya, sebelum itu ada semacam menhir kecil nih ya gitu ya. Nah, ini juga dulu masyarakat yang lain malah memujanya gitu ya. Nah, ini saya tidak itu memanglah kepercayaan lain, tapi sebetulnya ini menandakan bahwa itu adalah betul 2000 langkah dari situ ternyata ini lokasinya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini jadi kita lihat ya gitu ya. Jadi di sini tempat lokasi temuannya. Nah, jadi kalau begitu pertanyaannya apakah betul candi atau nandi? Nah, ini akhirnya. Ya, akhirnya kan hasilnya karena ini adalah di kampung candi itu yang sebetulnya tadi keterangan yang paling sahihnya kan sebenarnya yang tersisa hanyalah Nandi. Ya. Sementara di peta tidak pernah tersebut kampung candi, tidak pernah tersebut. Ya, tidak ada kata kampung candi. Yang ada adalah toponomi Cipanjalu saja. Bahkan literatur pun tidak pernah menyebut candi. Ya, bahkan literatur tadi Van Bergen menyebutnya adalah punden. Junghun hanya menyebut tadi tinggalan lama. Tidak pernah menyebut candi, gitu ya. Jadi, tapi yang tertulis adalah Nandi, gitu ya. Jadi bisa jadi yang pertama adalah yang kampung candi ini lebih tepat sebagai pusat pemujaan Hindu Siwa, pasti itu ya. Pasti itu. Artinya tidak menyebut bahwa itu adalah pemujaan dalam bentuk candi. Pemujaan Hindu Siwa jelas, karena tadi arca-arcanya adalah arca-arca yang mengindikasikan Hindu Siwa. Baik Nandi, kemudian Siwa itu adalah agama Hindu Siwa begitu ya. Rentang abadnya adalah tadi jelas. Setua-tuanya atau paling tua adalah abad ke-6. Setua-tuanya ya. Karena apa? Tadi patokannya pasti lebih tua daripada Prambanan. Prambanan abad ke-9. Jadi bisa jadi abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8. Bisa jadi ya ininya. Tapi indikasi abad ke-6 sudah berlangsung kehidupan peradaban Siwa di sini adalah ketika peradaban Kendan masuk dengan tadi
munculnya Resi Guru Manikmaya. Kemudian di sini di sekitar Gunung Manglayang ada disebut dengan Kandiawan. Kandiawan. Nah, kemudian dilanjutkan beberapa nanti temuan sinkronisasi dengan yang ada di tadi yang di bawahnya candi berikutnya begitu ya. Nah, sehingga rentang perkiraan waktunya adalah pusat, jadi meyakinkan bahwa kawasan Cipanjalu atau Kampung Candi ini adalah pusat pemujaan Hindu Siwa abad ke-6 ya, abad ke-6, yang kalau itu tadi perpatokannya lebih tua daripada Prambanan, maka karena Prambanan abad ke-9 maka mungkin abad ke-6, 7, 8 gitu ya perkiraannya perkiraannya. Karena lebih tua ya. Lebih tua ya gitu ya. Nah, keunikan karena lebih tua dan juga spesialisasi dari itu zonanya tengah, karena dulunya lah bekas pemujaan tempat-tempat hunian purba, zona tradisi purba, maka berpadu dengan tradisi purba, di mana arca-arca dan altar Hindu diletakkan di atas punden atau tanah yang disusun berundak. Nah, jadi kalau melihat ini ya dengan posisinya seperti ini, yang dimaksud candi oleh orang awam, ya artinya orang-orang kita semua, karena dia adalah sebenarnya adalah punden, ya gitu ya, punden ya, itu punden yang dimana arca-arca Hindu itu diletakkan dalam sebuah punden, ya. Jadi definisi candi ini masih umum, tapi lebih spesifik atau lebih tepatnya secara analisis lapangan, analisis tadi literasi dan sebagainya, lebih tepat sebagai tadi pusat pemujaan Hindu Siwa ya antara abad ke-6 sampai abad ke-8 yang berpadu antara tradisi purba ya, di mana arca-arca dan altar Hindu diletakkan di atas punden. Gitu ya. Nah, ini. Atau ada kesalahan lidah dari orang-orang Sunda. Nah, ini bisa saja terjadi. Sebutan Kampung Candi, ya kata Nandi, kata candi ini sebenarnya hanya untuk menyebutkan lidah daripada Nandi. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena tadi tuh lihat gambarnya ya, itu ya. Kampung Candinya di atas, kemudian lokasi Nandinya di bawah, dan akses menuju lokasi Nandi itu akan sangat mudah diakses dari Kampung Candi. Gitu ya. Tidak bisa diakses dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Barat dan timur tidak bisa, hanya bisa diakses dari Kampung Candi. Lokasi arca pun bisa diakses dari Kampung Candi gitu. Ya, jadi memang akan lebih bisa terjadi bahwa yang dimaksud dengan Kampung Candi sebenarnya adalah Kampung Nandi. Mungkin pelapasannya yang kemudian itu. Atau cara berpikir orang yang awam bahwa semua yang bentuknya adalah arca dan ada altar yang sifatnya dari pemujaan dan bentuknya batu, itu dinamakan dengan candi. Nah, ini bisa saja seperti itu, mangga ya. Nah, kemudian kita analisis dengan tadi secara tata ruang, Kampung Candi ini berada di zona Karsian nih, jadi tengah ya, zona tengah. Maka tidak sepenuhnya benar ada peradaban candi, tidak sepenuhnya benar. Jadi kenapa? Karena kalau di zona Karsian ya tadi apalagi itu zonanya lindung gitu ya, zona sudah mulai agak tidak megah, maka apalagi candi dikhususkan lebih tepatnya untuk tadi monumentalis, untuk tanda kerajaan besar, karena ini hanya pusat Karsian, maka lebih tepatnya adalah mungkin tadi ya bentuk bangunan yang lebih sederhana gitu ya. Dengan demikian Kutawangi atau Nagarawangi lebih tepat tidak disebut sebagai pusat kerajaan, tapi lebih tepat dengan menggunakan kalimat yang ada dalam literatur tadi ya, dan adalah Pasanggerahan. Ya, Pasanggerahan atau Parabonan ini terdapat di dalam peta-peta dan literatur, yaitu lebih tepatnya sebagai tempat raja resi ya, atau resi penguasa wilayah Medang, pendidikan dan religi. Jadi kalau di kita mungkin orang awam ya menyebut, saya kan pernah waktu pertama kali melakukan analisis kan oleh Mbak Anton disebutkan itu di ujung Berung itu di Manglayang ada kerajaan Medang. Awalnya nggak percaya, ternyata terus kata Medang ini banyak sekali. Medang itu, dan di Manglayang gitu ya, artinya berarti
bukan raja, bukan kerajaan, tapi adalah tempat raja resi. Oke. Nah, sama dengan Parabonan atau sama dengan Pasanggrahan. Bukan kerajaan, tapi adalah tempat raja resi. Yeah. Ya, raja resi atau resi penguasa wilayah Medang gitu ya. Jadi ini punya kemerdekaan untuk mengelola satu kawasan gitu ya. Nah, sehingga boleh dikatakan kalau orang awam menyebutnya adalah kerajaan. Orang awam sama seperti tadi menyebutkan adalah candi. Iya. Tapi kalau secara analisis itu akan lebih tepat sebagai Pasanggrahan atau Parabonan atau tempat raja resi gitu. Atau raja-raja kecil tapi sifatnya resi gitu ya. Atau resi yang menguasai suatu wilayah pemujaan lah istilahnya gitu. Nah ini tempatnya. Jadi analisisnya seperti ini ya. Jadi zona atas itu adalah zona Karamaan, Kebuyutan, ya. Zona tengah adalah Karesian. Nah, Kampung Candi ada di zona Karesian, gitu ya. Jadi agak tidak mungkin itu ada candi, gitu ya. Nah, kalaupun ada candi itu sudah berkamuflase, sudah beradaptif dengan yang lebih sederhana lagi, gitu. Karena semakin atas semakin tidak ada, semakin hilang. Bentuk fisiknya makin hilang, ya. Kalau ke atas itu semakin zona Keramaan, semakin sangat lebih sederhana lagi gitu ya. Nah, zona tengah ini adalah perpaduan antara ada dan sederhana. Jadi ada sederhana gitu ya. Jadi kalaupun ada candi itu dalam bentuk yang sangat sederhana, gitu kan. Nah, jadi resi namanya. Nah, untuk membuktikan rumus seperti ini kita harus melihat berarti candinya hanya ada di daerah Karatuan. Ya kan? Candi yang utuh hanya terjadi di wilayah Karatuan, zona yang paling bawah. Nah, kita buktikan ternyata ada ya. Gitu. Nah, ini jadi di Keraton Kendan ketiga di Tegaluar itu tertulis Candi Bojong Mas. Nah, candi adalah tadi sebagaimana Piro Martono adalah tanda pusat permukiman kerajaan. Kita lihat pusat kerajaannya seperti apa tuh, yang ditingkar warna biru ya. Jadi dikelilingi oleh sungai ya, artinya konsep nusa atau parit pertahanan ya. Nah, itu. Nah, bentuknya seperti itu candinya. Nah, ini. Enggak. Nah, ya, jadi ini artefak yang runtuhan Candi Bojong Mas di Tegaluar ya. Jadi abad ya. Jadi dimungkinkan dimulai abad ke-6 gitu ya. Jadi sudah terlihat, kita lihat balik ke posisinya bahwa tadi Kampung Candi itu berada di posisi zona resi atau Karesian. Maka kalaupun itu bentuknya candi tapi sudah bertransformasi dalam bentuk yang lebih sederhana, makanya bergabung dengan ditransformasi dengan punden. Dan hanya bentuknya altar dan arca. Gitu ya. Sehingga kenapa? Karena fungsi wilayahnya dan tata ruangnya sudah punya konsep yang berbeda. Sementara candi sebagai satu pusat ya, megah landmarknya satu kota, maka itu hanya terjadi pada zona yang Keratuan gitu ya. Jadi kesimpulannya ya tadi, bisa saja Kampung Candi sebenarnya adalah candi tetapi sudah bertransformasi dalam bentuk yang menyesuaikan dengan zona tata ruangnya gitu ya. Tapi yang jelas bahwa Kampung Candi adalah yakin bahwa itulah pusat pemujaan dari satu Hindu Siwa, perpaduan antara Hindu dan zona wilayah Medang, dengan perpaduan juga dengan unsur-unsur kebudayaan purba itu punden. Saya kira itu enggak. Ini menarik, sahabat-sahabat Ubur TV, bahwa memang ternyata sejarah Ujung Berung itu menyimpan banyak sekali sejarah di situ ya. Kalau kita bisa menguaknya, kita bisa membongkar, pun tadi kan membongkar Kang ya sejauh ini. Metode amparan. Metode amparan ya, dari metodenya folklore tadi ya. Dari mulai kita bicara ternyata bisa dibuktikan dengan metode amparan. Dipetakan ternyata terbuka beberapa hal. Salah satunya adalah tentang candi dan nandit itu. Nah, mungkin bagi sahabat-sahabat Ubur TV ada yang penasaran dengan datang ke daerah Kampung Candi. Nah, dari mana masuknya Kang ini? Ya, paling enak langsung aja dari alun-alun Ujung Berung. Ujung Berung, terus Cigending. Lurus saja, nanti ada namanya Palalangon ya. Masuk Cilalareun dulu, kemudian Palalangon. Nah, di Palalangon itu ada percabangan. Yang ke atas itu ke mana? Ke Palintang. Nah, kalau yang ke kanan itu langsung aja Pasir Cipanjalu. Pasir Cipanjalu. Nah, tidak jauh dari situ, kira-kira hanya
100 meter lah dari pertigaan itu langsung ketemu dengan yang namanya lah Kampung Candi. Kampung Candi. Jadi gampangnya sudah aja tanya ketika dari alun-alun Ujung Berung lewat dulu namanya adalah Jalan Cigending, lurus sampai yang namanya adalah Palalangon ya. Palalangon baru nanya di situ Kampung Candi. Nah, nanti ada pertigaan ke arah kanan atau ke arah mana itu timur ya, ke arah timur. Dari pertigaan itu hanya sekitar 100 meteran. Nah. Ya. Ya, silakan untuk sahabat-sahabat Ubur TV jangan hanya sekedar berjalan-jalan saja. Di situ kita bisa banyak membongkar juga ya Kang ya. Betul. Silakan datang ke sana, silakan buktikan apa yang memang tadi Kang Igun itu paparkan. Karena sebetulnya sudah menunjukkan banyak hal itu Kang. Banyak. Dari mulai folklore sampai tersebutkan fakta-faktanya Ya. gitu Kang ya. Nanti jangan lupa sahabat Ubur TV yang menonton, yang menyaksikan ini, jangan lupa share, like, and subscribe, dan jangan lupa komen gitu ya. Jika memang banyak pertanyaan, tentunya akan banyak pertanyaan Kang. Gitu Kang ya, karena memang harus tahu. iya, harus tahu nih gitu. Dari mulai tadi saya bilang Bojong Mas Kang, Bojong Mas itu kan daerah Tegaluar. Tegaluar kan kalau sekarang itu tidak masuk dalam Ujung Berung Kang. Ya itu pinggirannya. Daerah Sapan ke sana kan. Ya, jadi kan batas dari Ujung Berung itu adalah selatannya adalah Sungai Citarum dan juga Sungai Citarik ya. Citarik. Jadi Tegaluar itu adalah justru pertigaan antara tadi ya. Bojong Mas itu pertigaan antara Sungai Citarum dan Sungai Citarik. Ya, jadi itu di pojoknya sekali adalah wilayah Ujung Berung gitu. Terus jadi karena cenah jadi ti mulai dari Calaluren terus Kampung Candi nyambung ke sana. Dan itu satu kawasan Ujung Berung. Ya, artinya analisisnya bisa namanya analisis sinkronik dan juga tadi karena kan kita tata ruang ini kan punya pola. Jadi daerah hulu itu polanya pasti kelihatan adalah tadi yang kalau di klasik disebutnya kabuyutan atau karamaan gitu ya, dengan pola yang seperti itu. Jadi ciri khasnya berbeda, artefaknya berbeda, gaya dan konsepnya berbeda gitu ya. Kemudian di tengah itu kan ada karsian gitu ya. Pasti konsep dan bangunan dan apanya itu berbeda gitu ya. Kemudian baru yang di selatan itu kan di bawah adalah tentang karatuan gitu ya. Nah, karatuannya karena itu adalah danau, jadi tidak di tempat yang bisa jadi belum kering. Ya, maka yang lebih sudah dulu kering adalah tadi membentuk satu sistem pertahanan justru adalah di Sapan gitu. Iya. Gitu ya. Jadi sebenarnya analisisnya kontekstual saja gitu ya. Kontekstual dari sisi peradaban tadi ya. Trilogi Tritangtu di Buana nyebutnya gitu. Sebetulnya ini banyak Kang. Banyak yang harus kita kita buka gitu ya. Cuma memang insya Allah kita di lain kesempatan, lain waktu Kang Igun bisa datang kembali dan bisa membuka lagi teori-teorinya Kang Igun yang bisa dibuktikan dan fakta-faktanya yang luar biasa, satunya terbukti gitu Kang ya. Sekali lagi untuk sahabat-sahabat Ubur TV yang memang untuk episode depan kita masih ada gitu, masih ada yang menarik. Depan ini kita akan mencoba melihat asal usul dari Kerajaan Arca Manik. Jadi di Kota Bandung kan ada perumahan Arca Manik ya. Arca Manik. Nah, itu KW-nya. Yang aslinya ada di sini nanti. Nah, untuk sahabat-sahabat yang tidak Arca Manik harus tahu sejarah Arca Manik. Jangan sekedar hanya tidak Arca Manik aja nih, berarti Arca Manik di situ ada gitu ya. Nah, gitu. Mungkin ada tambahan Kak sebelum kita tutup nih Kak? Ya, saya kira intinya adalah apapun ya tadi ya, kita hanya sekarang sedang mengisi daripada satu slot tata ruang di mana konsep hulu itu adalah disebut dengan kabuyutan, kemudian pasti dengan konsep yang berbeda, kemudian di tengah itu adalah konsep daripada karsian, maka candi pun yang sebagai tanda harusnya ada di mana di Karatuan itu ketika masuk di dalam zona karsian itu bertransformasi ya. Apalagi daerah Ujung Berung ini kan daerah yang istilahnya khas gitu ya. Sundanya Sunda khas gitu ya. Nah, dan kaya akan sejarah yang panjang gitu ya. Maka konsep-konsep itu bisa kita susun menjadi satu yang terorganisir lebih baik lagi. Maka teorinya adalah sesuatu yang sudah tadi 3 trilogi dari trilogi orang Sunda tadi. Rama, Resi, Ratu gitu ya. Nah, itu saya kira konsep yang paling umum sehingga ketika mendefinisikan candi bisa benar adalah candi, tetapi candi yang sudah bertransformasi gitu ya dalam bentuk yang lebih sederhana. Saya kira itu.
Oke, untuk teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, jangan pernah bosan untuk membuka ilmu, membuka sejarah, Kang ya. Ya, betul. Dan jangan lupa untuk pemirsa Sahabat Bor TV, like and share, subscribe, dan juga komen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Kang Igun. Sami-sami. Ujung baru na indung ka waktu, ujung baru na babaka zaman, ujung baru desiti wajina jadi buseng tekar mancanagara, hayu rembuk cukup sauyuna ngawujudkeun ujung baru bersatu.